warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini Ustazah akan membahas bab 4 persamaan garis lurus tentang bagaimana cara menentukan bentuk persamaan garis lurus. Silahkan kalian simak. Jangan lupa kalian catat materi yang Ustazah jelaskan di buku catatan kalian. Sebelum Ustazah jelaskan ke bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus, sebelumnya Ustazah ingatkan terlebih dahulu bagaimana sih bentuk umum dari persamaan garis lurus. Suatu persamaan garis itu memiliki bentuk umum sebagai berikut. AX plus BY plus C sama dengan 0, atau kalian juga bisa menggunakan Y sama dengan MX plus C. Dengan M itu merupakan nilai gradien atau kemiringan garis. Nah, setelah kalian ingat bentuk umum persamaan garis lurus, sekarang Ustazah akan melanjutkan ke cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus itu kalian bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu melalui satu titik dan gradien. Kemudian cara yang kedua jika yang diketahui itu adalah dua buah titik. Kita mulai terlebih dahulu dari cara yang pertama. Jika diketahui satu buah titik dan gradien, maka kalian bisa menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Dengan M itu merupakan nilai gradien atau kemiringan garis. Kemudian cara yang kedua, jika yang diketahui itu adalah dua titik, maka kalian menggunakan rumus sebagai berikut. Y dikurangi dengan Y1 per Y2 dikurangi dengan Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi dengan X1. Jadi letak perbedaannya pada cara pertama itu hanya satu titik dan cara yang kedua itu melalui dua titik. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita lanjutkan ke contoh soal. Ayo kita mulai mengerjakan contoh soal. Nah, silakan kalian perhatikan saat Ustazah menjelaskan cara penyelesaian menentukan persamaan garis lurus. Kita mulai terlebih dahulu dari soal yang pertama. Soal pertama, tentukan bentuk persamaan yang melalui titik 2,6 dan negatif 3,9. Nah, kalian perhatikan pada soal, di situ ternyata ada dua titik yang diketahui. Ya, ini titik pertama, ini di titik yang kedua. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu titik satunya dan juga titik kedua. Titik 1 itu terdiri dari X1 dan juga Y1. Nah, kita tuliskan di sini X1 dan juga Y1. Dan pada titik kedua itu terdiri dari X2 dan juga Y2. Karena yang diketahui itu adalah dua titik, maka kalian menggunakan cara yang kedua yang sudah Ustazah tuliskan tadi. Untuk rumusnya silahkan kalian bisa perhatikan. Nah, setelah kalian perhatikan, kita masukkan satu persatu sesuai dengan rumus yang sudah Ustazah tuliskan tadi. Jadi, Y dikurangi Y1, Y1 nilainya sama dengan 6, per Y2, Y2-nya sama dengan 9, dikurangi dengan 6. Sama dengan X min X1, X1-nya sama dengan 2, kemudian X2 negatif 3 dikurangi dengan 2. Sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Kemudian, setelah kita peroleh hasilnya, kita kalikan silang. 3 kita kalikan dengan X min 2. Negatif 5 kita kalikan dengan Y dikurangi 6. Sehingga kita peroleh 3 kali X min 2
Negatif 5 kalikan Y min 6. Nah, setelah kita kalikan silang, kemudian kita kalikan satu persatu ke dalam kurung. Nah, seperti ini. Nah, 3 kalikan X, kita peroleh 3X. 3 kali negatif 2, hasilnya negatif 6. Kemudian kita lanjutkan negatif 5 dikalikan dengan Y, negatif 5Y. Negatif 5 dikalikan negatif 6, hasilnya positif 30. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, sehingga kita peroleh 3X min 6 sama dengan min 5Y plus 30. Kalian ingat tadi untuk bentuk umum, variabel X dan variabel Y kita gabungkan. Sehingga untuk negatif 5Y kita pindah ruaskan ke 3X. Negatif 5 kita pindah ruaskan menjadi positif 5Y. Sama dengan 30, negatif 6-nya kita pindah ruaskan, negatif 6 kita pindah ruas menjadi positif 6. Sehingga kita peroleh hasilnya 3X plus 5Y sama dengan 36. Itu untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Tentukan bentuk persamaan yang melalui gradien negatif 4 dan melalui 1, negatif 2. Karena pada soal nomor 2 ini yang diketahui adalah gradien dan juga 1 titik, maka kalian menggunakan cara yang pertama. Nah, silahkan kita perhatikan di penyelesaian. Kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, nilai gradiennya sama dengan negatif 4, sehingga kita tuliskan M sama dengan negatif 4 yang melalui titik 1, negatif 2. Kita tuliskan di sini X1 sama dengan 1 dan Y1-nya sama dengan negatif 2. Nah, setelah kita ketahui apa saja yang sudah ada pada soal, kita masukkan ke dalam rumus. Menggunakan cara yang pertama, Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kita tuliskan Y dikurangi Y1-nya sama dengan negatif 2 sama dengan M negatif 4 dalam kurung X dikurangi X1. X1-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita hitung. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya sama dengan positif. Y ditambah 2 sama dengan, nah ini merupakan perkalian sifat distributif. Kita kalikan satu persatu seperti ini, maka kita peroleh negatif 4 kali X, hasilnya negatif 4X. Negatif 4 kali negatif 1, hasilnya positif 4. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita ubah ke dalam bentuk umum Y sama dengan negatif 4X ditambah 4, kemudian positif 2 kita pindah ruaskan sehingga menjadi bentuk negatif 2. Kita hitung 4 dikurangi 2, hasilnya sama dengan positif 2. Sehingga kita peroleh hasil akhir yaitu Y sama dengan negatif 4X ditambah dengan 2. Nah, ini kita menggunakan bentuk umum Y sama dengan. Atau bisa juga kita ubah ke dalam bentuk umum Y plus 4X sama dengan 2. Next, kita lanjutkan ke materi berikutnya, tapi sebelumnya kira-kira kalian ada pertanyaan untuk penjelasan contoh soal yang satu dan contoh soal yang kedua. Jika ada, nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar classroom kalian, atau juga bisa WA ke Ustadzah. Nah, Ustadzah lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat dua garis lurus. Apa saja sifat-sifat dua garis lurus? Itu ada dua. Yang pertama, garis lurus saling sejajar. Dua garis dikatakan saling sejajar
jika dan hanya jika mempunyai kemiringan yang sama. Kemudian tidak berimpit, tidak berpotongan, dan berada pada satu bidang. Sehingga memiliki nilai gradien yang sama. Dan kita tuliskan M1 sama dengan M2. Ini contoh gambar dari garis lurus yang saling sejajar. Di sini ada garis 1 dan garis 2 saling sejajar di dalam satu bidang, sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai gradien pada garis 1 itu sama dengan nilai gradien pada garis kedua, karena dia memiliki kemiringan yang sama. Kemudian kita lanjutkan ke sifat yang kedua, yaitu garis lurus saling tegak lurus. Dua buah garis dikatakan tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan. Nah, pada gambar kalian bisa memperhatikan kedua garisnya ini saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Pada sudut perpotongannya ini membentuk sudut siku-siku, sehingga dikatakan saling tegak lurus. Nilai gradien dari kedua garis tersebut saling berkebalikan negatif, sehingga kita peroleh bahwa M1 dikalikan dengan M2 hasilnya sama dengan negatif 1. Kita lanjutkan. Nah, untuk latihan soal, kalian bisa perhatikan di situ ada 2 soal yang sudah Ustazah tuliskan. Silahkan kalian bisa kerjakan di buku catatan kalian dan dikumpulkan di classroom kalian masing-masing. Jika ada yang kurang paham ataupun masih belum mengerti dari contoh soal yang sudah Ustazah jelaskan, kalian bisa bertanya di komentar classroom kalian. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ustazah cukupkan penjelasan materi untuk hari ini. Tetap semangat dan selalu ikuti protokol kesehatan agar kalian dan Ustazah senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ustazah cukupkan materi untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.